kaca drstudio itu hancur berantakan. Penyisiran pun langsung dilakukan oleh aparat. Sisa tubuh dari Rianto baru ditemukan 3 jam setelahnya. Jenazah ditemukan kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian. Kondisinya sudah tidak lagi utuh, bahkan sangat mengenaskan. Biko Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan mengulas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan memasuki bulan Desember ini, admin akan kembali mengisahkan salah satu kisah fenomenal, yaitu seorang pemuda yang mengorbankan diri demi menyelamatkan ratusan nyawa dalam sebuah gereja. Wah, ini guys, seorang pemuda yang menyelamatkan diri demi ratusan warga Indonesia yang beragama lain yang ada di gereja kah? Pemuda tersebut adalah Rianto. Kisah ini diawali di tanggal 24 Desember di tahun 2000. Di kala itu, umat Kristiani sedang berbahagia merayakan Natal di berbagai tempat, termasuk juga bagi jemaat di Ebenezer Mojokerto. Perayaan Natal diawali dengan ibadah misa Natal di gereja. Namun meskipun di saat itu mereka sedang berbahagia menyambut hari raya, isu mengenai teror bom di berbagai tempat membuat sebagian orang begitu waspada. Maraknya aksi terorisme kala itu membuat pimpinan dari Bansar NU memberi instruksi anggotanya untuk membantu mengamankan gereja. Dan sekedar informasi, Bansar merupakan singkatan dari Barisan Ansor Sebaguna. Sebagai salah satu anggota Bansar, di sore itu Rianto kemudian bersiap. Ia mendapat jatah berjaga di gereja Ebenezer Mojokerto. Seragam loreng hijau khas Bansar ia kenakan. Dan setelah siap ia pun berpamitan dengan ayah dan juga ibunya. Sukarmin, yang merupakan ayah Rianto, sama sekali tak merasakan firasat apapun. Yang ia rasakan semuanya berjalan normal seperti biasanya. Di sore itu Sukarmin masih melihat anaknya pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan motor Vespa. Begitupun dengan sang ibu, yaitu Katinem. Ia mengatakan bahwa sore itu sang anak pamit di sekitar jam 4 sore. Dan Rianto sendiri pergi sebelum waktu berbuka puasa. Iya, tahun itu perayaan Natal begitu dekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Natal di tanggal 24 dan hanya berselang beberapa hari yaitu di tanggal 27. Umat muslim juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Rianto kemudian sampai di rumah Amir Sagianto masih di sekitar jam 4 sore. Mereka memang sudah janjian akan berkumpul di rumah Amir. Rekan lainnya adalah Cak Bowo, Cak Wul dan juga Cak Subandi. Di rumah Amir mereka kemudian menunggu waktu berbuka puasa sambil berdiskusi mengenai penjagaan di gereja. Dan di saat berbuka puasa itulah Amir mendengar Rianto bertanya, "Pak Bowo, kalau aku jaga gereja begini, terus bagaimana kalau mati?" Pak Bowo menjawab, "Alhamdulillah mati syahid, Dek. Menjaga persatuan dan kesatuan." Rianto kemudian hanya mengangguk dan terdiam setelahnya. Dan mungkin hanya itulah satu-satunya firasat akan musibah ini. Setelah selesai berbuka dan sholat, mereka langsung ikut apel di Mapolres Mojokerto, di mana mereka memang saling berkolaborasi, saling berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dengan didampingi polisi mereka bersama-sama menuju gereja. Namun di saat itu motor Vespanya sempat mogok, dan akhirnya ia harus memperbaiki motornya terlebih dahulu. Singkat cerita ia pun akhirnya bergabung dengan teman-temannya, berjaga di sekitar area gereja. Hingga akhirnya di sekitar jam 8 kurang, salah satu jemaat melaporkan adanya tas mencurigakan. Bahkan saat itu ada 2 penemuan. Satu kantong hitam di depan gereja, di bawah sebuah telepon umum. Sementara ada pula satu kantong yang berisi bungkusan mirip kado dan terletak di deretan kursi dalam gereja. Amir dan Rianto kemudian bersama-sama mengecek kantong hitam tersebut. Betapa kagetnya mereka saat membuka isi kantong itu. Paku dan kabel, itulah yang sekilas terlihat. Dan itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa isi dari kantong itu adalah sebuah bom. Salah seorang polisi yang juga ikut melihat pun langsung berteriak, "Tiarap, tiarap!" Dan seketika itu pula seluruh jemaah langsung berhamburan. Suasana menjadi kacau balau. Tentu saja ratusan jemaah tidak bisa langsung keluar sekaligus dari barisan kursi-kursi itu. Sementara itu, terlihat bom mengeluarkan percikan api dari kabel-kabelnya. Rianto dengan sigap langsung mengambil dan juga memeluk kantong hitam di depannya, dan kemudian berlari sekencang mungkin keluar dari gereja.
sambil terus berteriak, "Tiarap, tiarap!" Rianto kemudian melempar bom itu keluar di sekitar tempat sampah. Namun kantong hitam itu malah terpental. Rianto langsung mengambilnya kembali dan kemudian berlari lebih jauh ke depan. Menurut Amir, Rianto ingin membuang kantong itu ke dalam selokan di depan gereja. Itulah terakhir kalinya Amir melihat Rianto berlari. Karena setelah itu, seketika suasana menjadi gelap. Amir tak ingat lagi apa yang terjadi. Ledakan dahsyat itu membuat pagar tembok di seberang gereja langsung roboh. Kaca-kaca di sekitar area itu langsung pecah. Begitu juga dengan studio Kartini yang tepat di depan gereja. Ledakan membuat etalase dan juga kaca dari studio itu hancur berantakan. Penyisiran pun langsung dilakukan oleh aparat. Sisa tubuh dari Rianto baru ditemukan 3 jam setelahnya. Jenazah ditemukan kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian. Kondisinya sudah tidak lagi utuh, bahkan sangat mengenaskan. Terutama pada bagian wajah dan juga jari-jari tangan yang sudah tidak lagi utuh. Jenazah pun langsung dievakuasi oleh para petugas. Sementara itu informasi ledakan bom di gereja langsung tersebar. Begitupun dengan sang ayah yang juga ikut mendengar informasi itu. Sang ayah bekerja sebagai tukang beca dan pada saat itu sedang berada di luar rumah. Saat itu ia belum mengetahui jika anaknya menjadi korban dari ledakan bom itu. Yang ia tahu anaknya ikut berjaga di gereja Ebenezer. Rasa cemas seketika muncul. Sukarmin kemudian langsung mencari tahu ledakan itu dengan menanyakan kepada teman-temannya. Namun saat itu teman-temannya sudah pulang ke rumah. Hingga kemudian akhirnya seseorang mengabari bahwa anaknya telah gugur dalam peristiwa itu. Langit seolah runtuh menimpa dirinya. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Derai air mata terus mengalir sepanjang jalan. Kini ia akan pulang untuk menyampaikan kabar duka kepada anak dan juga istrinya. Rupanya ketika Sukarmin sampai di rumah, istrinya pun sudah sangat gelisah menunggu informasi yang pasti. Bagaimana tidak, sebelum Sukarmin pulang, ternyata kepala koperasi sudah datang duluan dan meminta untuk membaca Yasin bagi Rianto. Tangis keluarga semakin pecah ketika informasi itu disampaikan langsung oleh sang ayah. Di keesokan harinya di tanggal 25, diiringi dengan pemuda Banser NU dan juga perwakilan dari gereja, keluarga memakamkan jenazah di TPU di Jalan Sabukalu, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Rianto, pemuda 25 tahun itu gugur demi selamatkan ratusan jemaat yang ada dalam gereja. Publik begitu terenyuh dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Rianto. Terlebih lagi bagi jemaat yang kala itu ada di gereja Ebenezer. Meskipun berbeda keyakinan, namun hal tersebut bukanlah penghalang untuk menanamkan benih kebaikan. Presiden kala itu yaitu Gus Dur. Ia bahkan mengatakan bahwa Rianto adalah contoh nyata umat beragama yang kaya akan nilai kemanusiaan. Begitu dalam nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh Rianto, sehingga di setiap hari raya Natal, jemaat gereja akan berkunjung ke rumah Rianto dan juga memberikan sumbangan dana. Mereka menyebut sumbangan tersebut merupakan kado Natal bagi Rianto. Bahkan tahun lalu, di tahun 2019, jumlah penggalangan dana yang diterima mencapai lebih dari 100 juta. Dana tersebut disumbangkan sebagai bentuk solidaritas. Dana juga diberikan kepada Amir yang mengalami cacat permanen di bagian mata. Untuk mengenang jasa pengorbanan Rianto, namanya digunakan untuk nama salah satu jalan di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Pemerintah pun juga membangun gapura megah di Jalan Rianto. Sementara itu seragam yang sudah terkoyak oleh bom kemudian dipajang di Museum NU di Jalan Gayung Sari, Surabaya. Bekas darah dari mendiang Rianto juga masih menempel di seragam itu. Itulah kisah dari Rianto. Semoga kita bisa memetik pelajaran berharga bahwa perbuatan baik dan mulia bisa kita lakukan kepada siapa saja, tanpa harus terhalang dengan perbedaan agama, suku ataupun ras. Dan sampai di sini kisah dari admin. Jika ada kesalahan ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi cerita terkait dengan Rianto yang telah menyelamatkan nyawa orang-orang yang tengah beriadah ataupun beribadat ya di gereja di Natal, dan dia seorang juga penjaga di sana. Dan kalau diikutkan Banser ini di Indonesia sekarang memiliki keanggotaan sebanyak 7 juta guys. Nah ini lahir daripada Nahdlatul Ulama yang jumlahnya sebanyak 150 juta di seluruh dunia. Jadi apapun agama, apapun bangsa, apapun suku, apapun budaya kita,
atas nama kemanusiaan itu harus berpegang teguh pada persaudaraan. Itulah kedamaian yang sepatutnya dijaga oleh semua orang. Jadi harus pujian dan juga kebanggaan seluruh rakyat Indonesia untuk yang bernama Rianto, dan juga ini menaikkan lagi nama Islam itu, bahwa Rianto ini menjaga keanggotaan sebagai Banser ya, Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Itu hasil daripada didikan yang ada di dalam Banser itu untuk seluruh umat Indonesia yang ada di Nahdlatul Ulama ini. Jadi itulah artinya nikmat toleransi. Di Indonesia kita ketahui ada lebih kurang 1.400 suku kaum, ada 700 bahasa yang perlu dijaga antara satu dengan yang lain, dan juga perlu satu komitmen kejiwaan yang begitu kuat sekali untuk menjaga semua ini guys. Bukan sahaja untuk agama sendiri, bangsa sendiri, tetapi di Indonesia ini uniknya daripada 17.000 pulau ya yang ada di Indonesia, dengan keluasan Indonesia berbilang agama, bangsa, budaya, dan juga jiwa yang ada di Indonesia itu 275 jiwa. Bukan senang untuk seorang dapat mengekalkan keamanan dan perdamaian itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Banser ini ya, Rianto ini, dan juga Nahdlatul Ulama itu satu sikap atau sifat yang sangat-sangat mulia ya, yang sangat mulia, sehingga dia sanggup mengorbankan nyawanya demi untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam gereja pada waktu itu. Jadi walaupun dia terkorban, insya Allah dia juga mungkin pengorbanannya itu akan diberi ganjaran untuk mati syahid. Dan juga kita doakan semoga Rianto ini dapat tenang di sana, dan juga sebagai satu orang yang bernaung di bawah Banser Nahdlatul Ulama itulah pengorbanan yang dibuat oleh Rianto. Jadi dia rela mati ya demi menyelamatkan nyawa ramai orang. Kalaulah dia hanya untuk kepentingan dirinya, sudah tentu dia lari saja dari bom tuh. Tidak payah dia peduli itu bom, biarlah di situ. Tapi dengan nama kemanusiaan itu dia buat gitu. Dirinya yang terkorban, tapi ribuan orang diselamatkan. Kalau enggak, memang banyak lagi yang mati itu guys. Jadi mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri. Bagaimana pula pandangan kalian untuk terkait dengan perkara ini, yang lebih mengetahui keadaan. Mungkin ada yang tahu cerita yang sebenar guys. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan mohon maaf juga sekiranya terdapat kesalahan dan kesilapan daripada info-info yang saya sampaikan itu. Mungkin kalian lebih arif mengenai kejadian ini guys. Jadi mudah-mudahan Indonesia kekal aman dan damai dan sejahtera di bawah kepimpinan Pak Jokowi, dan juga semua kaum dan agama yang ada di Indonesia itu tetap bersatu padu sampai bila-bila. Sampai kita berjumpa lagi guys. Dan jangan lupa juga support untuk channel ini ya, channel yaitu Biko Story. Pada kalian yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.